gitu. Kena itu kayak udang gering gitu teman. Ini batuk. Sorry ya. Iya boleh. Ruangannya ada atur. Lagi, kita lagi. Halo. Hai. Halo, halo. Hai, hai. Halus kok. Halus kok. Halus kok. Get me 26. Laki-lakinya jadi buntu benar, jadi buntu gitu. Kok diam wae? Barokah, manfaat, insya Allah. Ready 26. Jadi ya, siapa? Halo. Hai. Hai, hai. Halo, halo. Halus kok. Halus kok. Halus kok. Ready 26. Barokah, manfaat, insya Allah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, temanya apa? Temanya apa ini? Barokah, manfaat, insya. Temanya apa ya? Temanya apa? Pentingnya pendidikan untuk masa depan. Pentingnya pendidikan untuk masa depan. Aja dilawan. Apa? Pentingnya pendidikan Untuk masa depan. untuk Masa depan. masa depan. Pendidikan penting? Pendidikan penting? Untuk kapan? Untuk sekarang dan masa. Ada lagi, apakah pendidikan penting? Untuk kapan? Untuk sekarang dan masa yang akan datang. Udah selesai berarti. Ya? Materi selesai. Pendidikan itu penting. Untuk kapan? Untuk masa sekarang Sekarang dan yang akan datang. Selesai. Selesai. Masalah. Ya. Pendidikan. Kan tadi teh? Pen- Pentingnya pendidikan pendidikan untuk masa depan. untuk masa depan. Sudah. Oh sudah. Ya. Gimana ini begitu nah? Duk. Pertama kita coba elaborasi dari perspektif agama. Dari perspektif Agama. apa itu perspektif? Pandangan, sudut pandang. Sudut pandang agama. Bagaimana agama berbicara tentang pentingnya pendidikan. Saya tanya, surat yang pertama turun itu namanya surat apa? Surat Al-Alaq. Berapa ayat? 5. Hafal semuanya? Ada yang belum hafal? Nah, Pina. Coba baca bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mah sambungannya. Jadi ayat Al-Alaq yang pertama diturunkan itu hanya 5. Tempatnya di mana? Di Gua Hiro. Gua Hiro di mana? Di Mekah. Saya nyari dong kan ya? Oh, Bukan masih biasa. saya
Sanes di Jalan Luka Diponegara. Sanes. Itu mah buah naon eta? Lubang Belanda. Buah Jepang ya. Ya, coba perhatikan. Ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah adalah kata-kata Iqra. Iqra. Nah, artinya Iqra teh? Kita teh Iqra teh fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Tuh, udah sengaja aprove-nya. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Ari sanawiyah apa? Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Fi'il apa amar. Berarti jereng bukan. Ya, fi'il amr. Fi'il amr itu apa? Fi'il yang menunjukkan perintah. Iqra asal katanya qara'a, fi'il madhinya qara'a, fi'il mudhari'nya yaqra'u Qur'anan. Fa huwa qari'un wa dzaka maqru'un. Iqra la taqra. Artinya bacalah. Nah, pemahamannya bukan sekedar membaca buku. Ana aqra'ul kitab, bukan hanya membaca. Nah, kata-kata Iqra itu dalam tafsirnya mengandung pengertian adalah selain membaca dalam bentuk teks, membaca betul itu bagian daripada kata Iqra. Makna dari Iqra, bacalah. Membaca ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi, itu namanya membaca. Iqra. Tapi bukan hanya itu. Di dalamnya memiliki makna yang pertama adalah menelaah. Bedanya membaca dengan menelaah apa dalam bahasa Indonesia? Kalau membaca mah hanya memahami bacaan. Kalau menelaah memahami dan menggali kandungan yang terdapat di dalam bacaan. Nah, yang pertama arti membaca itu membaca yang seperti kita pahami, membaca. Yang kedua adalah menelaah. Berarti menelaah itu lebih dalam daripada membaca. Bukan hanya membaca, tapi menggali pengertiannya, menggali maknanya, menggali maksudnya. Itu disebut dengan menelaah. Yang ketiga, Iqra di situ adalah menggali untuk menemukan. Menggali untuk menemukan. Jadi kalau misalnya kita lihat di luar ada pohon, pohon itu harus dibaca. Bagaimana cara membaca pohon? Pertama, dirawat, dimanfaatkan. Kedua, diolah menjadi barang yang lebih bermanfaat. Kita melihat kayu, kalau hanya kayu saja kita lihat kan tidak bisa menghasilkan uang. Tapi kalau kita ambil kayu itu, ditekan, dikibikeun jadi duit. Tapi kita seletik atau gede? Letik. Hanya dengan 70.000 bisa 10-20 tangkal kalau yang kecil-kecil. Tapi kalau kita ambil misalnya pohonnya diukir menjadi patung, menjadi golek, menjadi apa namanya? Mercedes. Nah, menjadi hiasan lah. Maka nilainya bertambah atau tidak? Bertambah. Satu wayang golek saja kita bisa satunya 100, 200 sampai 300 ribu, bahkan bisa sampai jutaan.
Jadi satu pohon yang mungkin hanya setengah meter. Nah, artinya itu adalah membaca. Membaca itu pengertian yang lebih dalamnya adalah menggali, mengolah dari yang tidak produktif menjadi produktif. Itu arti dari kata ikro. Nah, berarti Allah menginstruksikan kepada kita. Allah menyuruh kepada kita untuk membaca. Nah, kalian itu harus bisa membaca dalam makna-makna yang lebih luas. Satu, di bidang ekonomi. Jadi nanti kalau sudah keluar dari Al-Wusko harus pandai membaca. Membaca apa? Membaca peluang. Betul? Membaca tantangan. Membaca peluang, membaca tantangan, menemukan peluang dan menemukan kesempatan. Nah, itu sama membaca. Oh, di desa Semulaya ini apa yang bisa menghasilkan ekonomi? Gali oleh kita. Nah, itu berarti kita sudah membaca. Tapi pertanyaannya, membaca yang produktif, membaca yang menghasilkan, membaca yang menemukan itu harus menggunakan apa? Harus didasari oleh apa? Oleh ilmu. Ilmu diambil dengan apa? Dicari dengan apa? Dengan uang. Pertama caranya dengan pendidikan. Jadi dasar pertamanya adalah belajar atau pendidikan. Maka kalau Anda menjadi orang yang terdidik, maka Anda bisa melakukan ikro. Bukan hanya ikro membaca, tapi ikro menelaah, ikro menggali, ikro menemukan, ikro membangun, ikro mengajak dan sebagainya. Itu makna ikro. Jadi kita ini harus menggali, harus menemukan, harus menelaah, harus menciptakan. Paham? Nah, cuma misalnya bagaimana? Ikro. Lanjutkan apa? Ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya, kalau kita sudah bisa membaca, kita sudah punya kemampuan dengan pendidikan, kita sudah punya kemampuan dengan keahlian, kita sudah punya kemampuan dengan profesionalitas, maka jangan lupa membaca kita harus dibarengi dengan bismi rabbik. Bismi rabbik. Apa bismi rabbik itu? Dengan nama Tuhanmu. Bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Jadi membaca kita harus didasari, harus dilandasi, harus dibarengan kunaon? Ku bismi rabbik. Bismi rabbik artinya dengan nama Tuhanmu, didasarkan dengan ketuhanan, didasarkan dengan keimanan. Nah, lanjutnya Iqra bismi rabbikal ladzi. Nah, yang bagaimana bismi rabbik itu? Yang menciptakan kita. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Menciptakan seperti apa? Khalaqal insana min alaq. Yang menciptakan manusia min alaq. Nah, yang beralaq. Khalaqal insana min alaq. Menciptakan manusia dengan akhlak. Nah, karena itu kan akhlak. Akhlak itu apa? Bukan tentang akal. Akalnya akal. Segumpal darah. Ya, khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Membaca lagi dan Tuhanmu muliakan. Allah
allazi alamal insana malam ya'lam, yang mendidik, yang alama yang memberitahu, ya, yang mendidik kita dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, itu yang pertama. Jadi dari perspektif surat Al-Alaq tadi, kita sebagai calon, masih calon sekarang ya, calon alumni Al-Wusqa ini harus bisa mempraktekkan, mengejawantahkan perintah Allah dalam surat Al-Alaq. Ya, salah satunya adalah kata-kata Iqra, membaca. Maka akan sejalan dengan apa? Dengan visi misi Pondok Pesantren Al-Wusqa. Apa visi kita? Visi Al-Wusqa itu menjadikan apa kita? Menjadikan siswa-siswi yang berpendidikan, berpengetahuan, berakhlak mulia dan berjiwa inovatif. Nah, jadi jiwa inovatif itu adalah pelaksanaan daripada Iqra tadi, membaca. Tanpa membaca kita tidak akan bisa berinovatif. Tanpa menelaah kita tidak akan bisa berinovatif. Ya, tanpa menggali kita tidak bisa berinovatif. Tanpa berlatih kita tidak bisa berinovatif. Paham? Jadi pertama dari surat Al-Alaq apa yang bisa kita ambil setelah yang harus kita bawa untuk kepentingan kita nanti menjadi alumni? Membaca bismillah. 1. Membaca bismillah. 2. Ridho orang tua. Boleh lah. Baik, nyambung oke. Nah, dari yang tadi ini coba, dari yang tadi itu dengan kata-kata Iqra, ya, kata Allah membaca, kamu harus membaca, kamu harus menelaah, kamu harus menggali, kamu harus menemukan. Kira-kira sikap apa yang harus kita bawa sebagai seorang alumni Al-Wusqa saat pada orang tua? Dan tadi membaca Bismillah. Siapa lagi? Laki-laki. Inovatif. Hah? Apa? Berjiwa kreatif dan inovatif. Menjadi orang yang memiliki Yang berjiwa inovatif dan kreatif. menjadi orang yang memiliki jiwa yang kreatif dan inovatif. Apa lagi? Berakal? Ya, boleh. Nah, kita seorang alumni menjadi dengan mengejawantahkan kata-kata Iqra dalam Quran surat Al-Alaq 1. Tadi apa tadi? Tetap harus Bismillah. Jadi setiap kegiatan kita harus disandarkan kepada Allah. Bagus. Yang kedua dari kata Azhar harus memiliki jiwa yang kreatif dan inovatif. Apalagi? Mempunyai akhlak yang mulia. Betul. Kita juga kreatif, kita inovatif, tapi akhlak kita nggak baik, ya percuma. Kita harus memiliki akhlak yang baik sebagai seorang alumni. 3, 4 tuh. 5. Sholat 5 waktu. Harus apa? Sikap apa yang harus kita punya? Bersyukur boleh. Kita harus harus biasa bersyukur terhadap nikmat Allah. Oke, itu baru dari 1 menit itu. Oke, kita coba lagi. Halo. Hai. Hai.
Halus kok. Halus kok. Halus kok. Get it 26. Coba bukunya simpan dulu. Kita diajar tepuk gelak. Tepuk kan gak biasa. Tepuk. Nah. Tepuk 1. Ya, bisa? Tepuk 1. Barang, tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Nah, tepuk 2. Nah. Ganti aku punya di dia wae. Tepuk 2. Barang. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Nah, tepuk 2 ya. Ulangi, tepuk 2. Tepuk 3. Tret. Kalau. Nah. Siap? Siap. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 4. 2 kali, jadi 4. Bisa? Bisa. Tepuk 4. Ulangi, tepuk 4. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Kayak tadi nih. Gimana tepuk 5? Nah, ini Sanawiyah luar biasa nih turun tangan. Nah, tepuk 5. Prok. Nah, bisa? Ya, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Kaluhur. Baik. Jadi segitiga 2, 1. Sekali lagi, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. 2 kali tepuk 5. 3 kali tepuk 5. Tepuk tangan. Ya, kembali ya, kembali. Nah, ini mawe penjara kali lama. Hah? Hijau. Oke, kita lanjut. Tadi baru dari ayat surat Al-A'la ayat 1 sampai 5. Dengan pelajaran yang harus kita ambil adalah kita harus mampu menjadi orang yang mampu membaca. Membaca dalam pengertian yang sangat luas. Membaca, menelaah, mendalami, menemukan, menggali, mencipta. Gitu. Oke? Nah, itu makna dari surat Al-A'la. Nah, kemampuan yang tadi tidak bisa semerta-merta bisa berjalan dengan baik kalau kita tidak didasarkan kepada apa? Kepada kemampuan diri kita. Melalui apa? Melalui kegiatan pendidikan. Nah, terus yang kedua, surat Al-Ahzab ayat 21. Surat Al-Ahzab ayat 21. Ada yang hafal nggak? Ayo. Mohon maaf, ayat 122. Nah, ayat 122. Yang sudah hafal saya kasih 20.000. Saya bacakan.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafatan. Falaula min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyataffaqahu fid-din wa yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Ada yang apa? Ada yang apa? Hah? Oh, besok. Kalau sekarang apa 20.000? Makanal mu'minuna liyanfiru kafatan. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyataffaqahu fid-din wa yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Paham artinya? Tidak. Kita terjemahkan. Makanal mu'minun. Tidak mesti semua orang-orang beriman, semua orang-orang Islam liyanfiru untuk pergi berperang. Karena konteksnya ini dulu ya, zaman Rasulullah itu menegakkan Islam, mereka diserang oleh kaum Quraisy. Diserang dengan perang yang cukup banyak. Nah, maka turunlah ayat ini. Jadi tidak semuanya harus berperang. Makanal mu'minuna liyanfiru kafatan. Untuk pergi berperang. Falaula maka hendaklah nafaro min kulli firqatin minhum, salah satu sebagian dari kelompok Islam ini, ta'ifatun sebagian liyataffaqahu fid-din, yaitu untuk mencari ilmu, mendalami ilmu agama. Liyataffaqahu fid-din, untuk belajar menuntut ilmu agama. Waliyunziru qaumahum, agar yang pergi menuntut ilmu ini yunziru qaumahum, kembali ke masyarakatnya dan memberikan yunziru, memberikan pelajaran, ya, memberikan pemahaman, memberikan taklim qaumahum terhadap kelompok mereka, yaitu masyarakat. Idza raja'u ilaihim, ketika mereka setelah pulang dari belajarnya, dari pesantrennya. La'allahum yahzarun, supaya mereka mendapatkan pelajaran. Nah, ayat surat Al-Ahzab ayat 122 ini secara tidak langsung adalah mewajibkan bagi kita untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Yatafaqahu fid-din. Pertanyaannya, apakah yang disebut ilmu agama itu apa saja? Coba ilmu agama itu apa ya? Fikih, akidah, hadis, apalagi? Quran, nahu, dunia, sapina, atau tong mereknya tidak, golongan fikih, apalagi? Akidah, terus hadis, apalagi? Ihya Ulumuddin, apa Ihya Ulumuddin? Kitab naon eta? Kitab apa? Kitab dalam hal apa? Kitab fikih, kitab Quran, kitab tasawuf, kitab apa? Bahwa
Kitab tasawuf. Oke, itu yang kamu tahu tentang fikih. Saya tanya, apakah belajar matematik juga belajar agama? Apakah matematik bagian daripada agama? Apakah ilmu kedokteran bagian daripada agama? Apakah ilmu astronomi bagian daripada agama? Apakah ilmu perikanan, kelautan bagian daripada ilmu agama? Nah, jadi lihat faqahu fiddin itu adalah mendalami segala ilmu pengetahuan. Nah, jadi konteksnya dulu itu ketika zaman perang, ketika melawan kaum musyrikin, kata Allah jangan semuanya perang. Biarkan sebagian di antara anak-anak kita berangkat untuk apa? Untuk belajar ilmu agama. Yang di dalamnya lah ilmu-ilmu bidang keagamaan secara khusus dan ilmu-ilmu tentang kemanusiaan, ilmu pengetahuan secara umum. Nah, untuk apa? Untuk kembali ke daerahnya menjadi pelopor, menjadi guru, menjadi peneliti, menjadi orang yang memberikan informasi, menjadi orang yang berada di pemerintahan, di kepolisian, di tentara, di dinas, di lembaga-lembaga. Supaya apa? Liyungziru mau supaya masyarakat kita diberitahu, mendapatkan pengetahuan. Nah, maka ayat ini menegaskan kepada kita bahwa ilmu pengetahuan, mendalami ilmu agama adalah merupakan sebuah kewajiban. Bagi siapa? Bagi sebagian orang. Ya, untuk mengkhususkan mendalami ilmu agama. Dulu zaman perang, apalagi sekarang perang enggak? Di Indonesia ada perang enggak? Enggak ada, kecuali di Timur Tengah. Di Timur Tengah ada perang sekarang ada? Antara mana? Iran melawan Amerika. Dengan mana? Amerika doang? Dengan Israel. Anda membela Israel ke Amerika? Membela Iran? Mendukung Iran atau mendukung Amerika? Mendukung Iran, mendukung Amerika? Mendukung Iran, mendukung Israel? Tidak tahu. Apa arti gitu. Ya kan bagian daripada membaca kan? Membaca geopolitik. Wah, ngerti nggak geopolitik? Geopolitik internasional. Geo itu artinya daerah, kawasan. Politik ya politik kawasan. Yang hari ini hegemoni Amerika sedang meluluhlantahkan atau menindas negara-negara Muslim. Ya, salah satunya adalah Iran, termasuk di dalamnya Suriah, termasuk di dalamnya Lebanon, termasuk di dalamnya adalah yang paling pokok Palestina. Kita doakan itu adalah kawan-kawan kita, saudara-saudara kita seiman, seislam yang sedang dijajah oleh bangsa-bangsa barat. Oke, kembali ke bahasan. Tadi surat Al-Ahzab ayat 122 itu adalah tidak mesti semuanya kita berperang ketika itu dulu. Karena ayat ini kan lahir turun ketika zaman perang pada zaman Rasulullah. Maka harus ada sebagian dari kita itu apa? Belajar dan sekolah. Untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu. Dan sudah mendapatkan ilmu, kita kembali ke daerah kita mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat. Jadi untuk apa ilmu itu? Pendidikan itu untuk apa? Untuk mengembangkan, untuk meningkatkan, untuk mengolah tanah air
desa kita, lemur kita, daerah kita, kabupaten kita, ya, provinsi kita. Maka dengan kita punya pendidikan, dengan kita punya keahlian, kita bisa memberikan sesuatu yang baik bagi negeri ini dengan apa? Dengan mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat. Oke, ada pertanyaan? Silakan, apa ada pertanyaan? Ada? Tidak ada. Tuti, Siti. Nah, Siti Fadila mau bertanya. Jawab. Pena-peni mau ditanya. Mau nanya atau mau ditanya? Oh, bentar. Ada yang mau nanya, ada? Ya, Siti Fadila. Oh, ini kerja. Apa yang harus disiapkan kalau kita mau memasuki dunia? Nanti ente gawe di sekolah. Gawe, anggur disiapkan. Satu, skill. Dua, ilmu. Satu skill, dua ilmu. Tiga, satu skill, dua ilmu. Tiga, mental. Bagus. Mental. Jadi kalau kita mau masuk dunia kerja, yang pertama yang disiapkan apa? Mental. Skill dulu. Skill itu apa? Keahlian. Kalau yang dari SMK kan sudah punya keahlian tuh. Apa? TKJ, teknik komputer. Nanti sudah punya keahlian, dalami, bawa. Kalau dari Aliyah sudah punya keahlian apa? Ya itu bidang agama, dakwah. Nanti di pabrik itu kan nanti kamu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dibutuhkan di pabrik-pabrik, di PT, di perusahaan, orang yang ngerti terhadap agama itu dibutuhkan. Karena hari ini orang yang pandai itu banyak, tapi orang yang memiliki ketakwaan dan keikhlasan itu yang agak susah. Oke, sudah dijawab? Jadi kalau mau kerja, satu adalah skill, dua ilmu, tiga ada yang kurang? Orang kalam. Anu katilu kaopat. Yang harus disiapkan adalah duit. Benar enggak? Iya, pulus. Uang itu bahasa Arabnya pulus. Ala kulli amrin bil pulus is pulus. Laula bi pulus bahwa mampus. Jadi mun aya pulus mah mulus naon oge. Mun teu boga duit ya mampus, teu bisa dahan-dahan aja. Gitu. Jadi duitnya kudu disiap. Tapi jangan nyogok. Ya, tidak boleh nyogok kan nyogok itu gratifikasi, suap. Kita mah sesuai prosedur aja. Kamu harus punya keyakinan bahwa kamu adalah bisa, bahwa kamu adalah mampu. Oke. Halo? Hai. Laloyo di wae. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Tepuk tiga. Nah, kemana tepuk tiga. Nah, tepuk tiga. 3 kali tepuk 3. Oke.
dunya. Nah, belum lengkap. Masa paman aroda dunya alaihi bil ilmi. Terus waman aroda huma belum lengkap. Siapa yang apa di sini? Ajar. Karim, Irfan, Opik. Paman aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Waman arodal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Waman aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Jadi artinya apa? Paman aroda dunya sing saha jalma anu hayang sukses di dunia, maka jawabannya kita harus punya ilmu. Aya ilmuna lamun hayang sukses di dunia. Jadi pengusaha ada ilmunya? Ada. Jadi petani ada ilmunya? Jadi peternak ada ilmunya? Jadi pedagang ada ilmunya? Semua profesi itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Maka kalau kamu pengen menggapai itu, baik itu di bidang ekonomi, perdagangan, pertanian, perikanan, politik dan lain sebagainya, maka harus gapai dulu ilmunya. Maka karena dengan ilmu kita akan mendapatkannya. Yang kedua, dan barang siapa yang pengen sukses selamat di akhirat, akhirnya kita masuk surganya Allah, tidak dikebruskeun kana nerakana Allah, maka kita harus punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama dan diamalkan. Kita mau sholat ada ilmunya? Ada. Kita mau ngeluarin zakat ada tata caranya? Ada. Kita mau naik haji ada tata caranya? Ada. Urusan hati, urusan perut, urusan otak, semuanya itu dalam Islam itu ada panduannya. Dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang dijelaskan oleh para ulama dengan berbagai ilmu-ilmu yang ada. Maka kalau kalian mau sukses di dunia, cari ilmunya. Dan kalau kalian mau selamat di akhirat, juga harus menggunakan ilmu. Dan kalian kalau mau sukses di dunia dan di akhirat, juga harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Jadi intinya ilmu itu adalah akan membawa kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Nah, makanya kita tidak boleh berhenti mencari ilmu. Kenapa Pak kan sudah tidak lagi sekolah? Emang mencari ilmu kudu di sekolah wae? Nyari ilmu di mana? Di mana mencari ilmu? Di mana saja, kapan saja, setiap waktu. Di mana ada kesempatan kita harus
harus mencari ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Apa artinya? Utlubul ilma apa? Tuntutlah ilmu minal mahdi dari mulai buayan. Buayan itu naon? Dari mulai kandungan. Ada yang menyatakan dari mulai asuhan orang tua. Sampai kapan? Ilallah di tenau. Liang kubur lah. Padahal kalau mau maut masih belajar kumaha cara belajar mereka maut. Kira-kira kalau mau mati belajar kita seperti apa? Ada yang bisa jawab? Ente rek maut? Arek maut mah. Oh jaga. Lalu rek maut kan tadi minal mandi dalam di jadi rek maut oke orang kudu masih mau bela. Rek maut kumaha carana orang diajar? Diajar maut. Diajar sakarat. Hah? Ketika kita mau mati ya, lagi sakit, udah parah, udah sakit. Proses belajarnya seperti apa? Hah? Syahadat. Syahadat. Maksudnya kumaha syahadat? Hah? Ditunjuk maca syahadat. Nah, jadi contoh real nih, kalau kita mau meninggal sakit, maka kita harus berusaha untuk belajar. Belajar apa? Belajar mempertahankan diri untuk terus mengingat Allah dengan melakukan zikir. Bukan apa? Melakukan zikir ingat kepada Allah. Supaya apa? Supaya mati kita husnul khotimah. Apalagi kalau kita ketika lepas nyawa dari tenggorokan kita mengucapkan La ilaha illallah, itu dijamin oleh Allah masuk surga. Bisa nggak ucapan la ilaha illallah? Coba ucap la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bisa semuanya bisa ucap la ilaha illallah. Apa? Bareng semuanya. Kebarinya. Kebari. Jadi kalau kamu mau dijamin nggak bisa baca la ilaha illallah? Tidak. Nah maka berarti untuk kita bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika meninggal dunia, ya harus dibiasakan dengan apa? Dengan taat dan zakat kepada Allah. Itu jadi rek asup kana ilang kubur. Oke, orang harus sudah masih belajar apa? Mempertahankan diri untuk kita selalu ingat kepada Allah dengan zikir kepada Allah. Nah, jadi intinya anak-anak sekalian, kalau kalian mau sukses di dunia, maka harus punya ilmu. Kalau tidak mungkin ada dalam diri kita, skill tidak mungkin ada dalam diri kita tanpa adanya kegiatan pendidikan. Maka pendidikan itu sangat penting untuk apa? Untuk masa depan kita, masa depan selama kita di dunia dan masa depan kita juga untuk di akhirat dengan pendidikan apa? Pendidikan agama. Oke, terakhir nih. Sampai jam berapa? Habis. Satu terakhir. Angkat tangan yang mau sukses di masyarakatnya. Tuh, berarti anu ngacung alim sukses. Angkat tangan yang mau sukses di masyarakatnya.
apa kiat-kiat, apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa sukses di kehidupan di masyarakat. Satu. Hah? Ilmu, mempunyai ilmu. Oke. Dua. Akhlak yang mulia penting. Kita harus punya akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia orang lain pasti percaya sama kita. Ya, kalau mau dagang pasti dipercaya. Kalau mau tani juga banyak yang dipercaya, mere duit, mere minum dan sebagainya. Dua, akhlak mulia. Tiga, Komunikasi. hah? Komunikasi. Komunikasi. Skill komunikasi. Iya, harus berkomunikasi. Berkomunikasi artinya apa maksudnya? Dia harus bergaul dengan orang lain, menggali potensi, mencari kesempatan. Bagus. Komunikasi apa lagi? Menjaga kerukunan naon? Menjaga kerukunan apa? Oh, menjaga kerukunan dengan ulah pase. Oh, benar sih. Tetangana kumaha? Bangun atau Tetangana ngajak pasea. Oh. Oh. Tetangana ngajak pasea kumaha? Lawan. Ya, kalau kita mau sukses, pertama, satu, kita harus memiliki niat dulu untuk kita sukses. Itu dulu. Kalau tanpa ada niat, nonsen. Innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan ini pasti didasarkan pada niat. Kalau Anda mau sukses, tentukan dalam diri kita, saya harus sukses. Itu. Yang kedua, setelah punya niat, apa? Harus ikhtiar. Gapai cita-cita itu, berbuat, berlaku, berperilaku, beristiqomah. Apa tahu istiqomah? Apa istiqomah? Ya, kemampuan untuk terus berupaya. Nah, mempertahankan ulah elehan. Ya, istiqomah. Kalau ada sedikit kegagalan tidak boleh bosan, tidak boleh mengeluh. Dan yang ketiga, yang paling penting apa? Harus berdoa. Kepada siapa? Kepada Allah. Itu aja tuh pokok. Satu niat, dua usaha, tiga doa. Nah, usaha aja kan di situ tadi mencari kemampuan, skill, modal, relasi, itu artinya berusaha. Niat adalah merupakan titik tolak kita, kekuatan kita. Kalau kita punya niat yang kuat, insya Allah akan tercapai apapun tujuan kamu. Yang penting realistis. Ulah ya mah, ayam nginep ke planet Jupiter. Kira-kira kalaksanakeun mah? Oh, atuh. Camping di Mars. Banyak. Ya. Itu tidak akan tercapai karena tidak realistis. Anak-anak sekalian dengarkan. Orang-orang yang sukses pada saat ini itu banyak mereka-mereka yang dulunya itu orang-orang biasa. Pertama, Anda pernah dengar Menteri Kelautan dan Perikanan, pernah tahu? Zaman Jokowi. Siapa namanya? Hah? Menteri Kelautan dan Perikanan, orang Jawa Barat, orang Pangandaran. Masa nggak tahu zaman Jokowi dia menjadi Menteri Kelautan? Jenis kelaminnya perempuan. Hah?
Susi, Simili, Iti. Oh ya apa? Susi siapa? Susi, Susi Susanti. Ya, Susi, Ujian, Susi, Ujias, ya, ingatkan, ini motivasi. Sedikit aja bisa Susi itu. Susi Susanti, Susi Pujiastuti, Menteri Perikanan dan Kelautan, yang sekarang memiliki pelelangan yang sangat banyak di daerah pesisir Pangandaran, termasuk punya maskapai penerbangan di daerah Papua, miliarder lah. Itu dulunya bukan anak orang sukses, bukan anak orang berpengaruh. Biasa-biasa saja, seperti kita. Kemudian dia pendidikannya dia tidak sekolah, dia hanya tamat sekolah dasar SD. Tapi dengan hati yang kuat dan niat yang kuat, berusaha yang optimal, termasuk berdoa, maka dia melihat peluang. Awal nanti jadi banar laut. Jadi banar laut di mana? Di Pangandaran. Nah, ketika dia jadi banar laut, setelah mungkin begitu gede jadi pengusaha impor ekspor, maka setelah dia punya modal, dia mendirikan apa yang disebut dengan maskapai Susi Air. Susi Air, penerbangan Susi Pujiastuti. Nah, mereka itu adalah dia itu bukan orang sukses tadinya, orang biasa-biasa saja, bukan anak orang kaya. Tapi dengan kemampuannya, dengan keulasannya, sekarang menjadi orang yang sukses, orang yang kaya di Indonesia. Dua yang agak sederhana. Kalau Anda ke Bandung, itu daerah Cileunyi. Pernah ke Cileunyi itu apa? Cileunyi di Bandung. Di situ ada kawasan, ada pom bensin SPBU, termasuk ada komplek pendidikan yang disebut dengan apa namanya? Alah, jadi lupa ya. Bani masuk ada. Habis waktunya? Dia punya perusahaan SPBU di sekitar sewilayah Bandung, termasuk Bani Maksum, tapi bukan Bani Maksum ya. Nah, pendirinya itu dia sekarang punya yayasan, punya sekolah, punya SPBU di mana-mana. Pendirinya ngaran awalnya ternyata Al-Maksum, ya Al-Maksum. Seorang namanya Al-Maksum, dia datang ke Bandung, kemudian dagang minyak tanah. Tahu minyak tanah? Itu awalnya ditanggung Al-Maksum ya. Yayasan Al-Maksum itu adalah tukang dagang minyak tanah di Tatangung. Tapi dengan keuletannya, dia membuat perusahaan POM di mana-mana, termasuk sekarang lembaga pendidikan. Kalau kamu nanti jadi Tekwang, yang di Tekwang, nanti kalau kamu di Tekwang, pom bensin Tekwang itu sekarang sudah diakuisisi oleh Al-Maksum. Di situ namanya sudah Al-Maksum. Pendirinya bahwa dia bukan orang sukses, seorang pedagang keliling, tukang minyak di Tatangung. Tapi dengan keuletan, dengan kemampuan, dengan keinginan, dia menjadi sukses
memiliki kekayaan yang luar biasa di daerah Bandung dan memiliki lembaga pendidikan termasuk juga apotek-apotek yang dinamai dengan perusahaan Al-Maksum. Maka terakhir, pendidikan itu adalah sangat penting untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara pada hari ini. Terima kasih kepada narasumber yang sudah menyampaikan materi hari ini. Dan terima kasih kepada santriwan-santriwati yang sudah mendengarkan materi dengan baik. Semoga materi ini menambah wawasan kita untuk masa depan nanti. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Nah, saya mohon untuk kelas Alia, tolong dikumpulkan buku bahasa Arab. Ya, mana yang laki-laki? Bahasa Arab. Irfan, Adhar,